Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nuriatul Aini dengan NIM 2205 1214013 dari Prodi Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi prosesor, yaitu prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Nah, prosesor sendiri adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Bisa dibilang, prosesor adalah otak dari perangkat. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Setiap komputer memiliki prosesor, baik itu dengan efisiensi kecil maupun kinerja besar. Tanpa prosesor, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi karena semua perintah dimulai dari prosesor. Saat menerima perintah operasi atau input, prosesor akan mengolah perintah dari user menjadi output yang diperlukan oleh pengguna. Prosesor menjadi spesifikasi komputer penting untuk meningkatkan performa perangkat. Karena perangkat komputer digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain mengolah data, mengoperasikan software untuk membuat gambar, membuat peta GIS, hingga mengoperasikan drone. Kebutuhan akan perangkat komputer dan laptop dengan performa bagus mendorong sejumlah produsen prosesor menciptakan prosesor terbaik. Salah satunya yaitu Intel Processor. Apa itu Intel Processor? Salah satu produsen prosesor ternama saat ini adalah prosesor Intel. Semenjak berdirinya pada tahun 1968 hingga saat ini, Intel telah mengembangkan banyak varian dan jenis prosesor yang canggih dan diperuntukkan untuk berbagai komputer dan fungsinya. Dimulai prosesor yang hemat daya, high-end, hingga prosesor multicore 64 bit. Prosesor Intel adalah komponen pemrosesan komputer yang dibuat oleh perusahaan pembuat perangkat bernama Intel Corp, di mana prosesor untuk komputer dan laptop tersebut dirancang untuk mendongkrak performa serta kinerja ketika melakukan eksekusi dan pemrosesan atas perintah pada aplikasi-aplikasi di perangkat tersebut. Lalu bagaimana sih sejarah Intel prosesor itu? Sejarah pembuatan prosesor Intel bermula saat Intel Corp digagas oleh Gordon Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove pada tahun 1968 untuk menjalankan bisnis Integrated Electronics atau dikenal sebagai Intel. Oleh Intel atau Intel Corp, prosesor milik Intel dimulai dengan membuat RAM statis yang kemudian dikembangkan menjadi microprosesor yang awalnya hanya terdiri atas 275 transistor. Sejak awal berdirinya, selain memproduksi prosesor RAM, statis Intel Corp atau Intel telah memproduksi banyak jenis prosesor dan mikroprosesor, baik untuk komputer, PC, desktop, laptop, bahkan soket untuk prosesor smartphone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan urutan prosesor laptop atau PC Intel dari awal sampai sekarang. Urutan prosesor Intel dikelompokkan berdasarkan tahun pembuatan, jumlah core penggunanya, prosesor Intel untuk personal, prosesor untuk server, prosesor untuk workstation, jenis soket motherboard, jumlah elemen transistor, kecepatan proses data, serta arsitektur prosesornya. Yang pertama ada prosesor RAM statis Intel 1101. Intel 1101 adalah prosesor pertama Intel pada tahun 1969 yang menggunakan RAM statis. RAM statis 1101 adalah sirkuit elemen metal oxide semiconductor atau MOS pertama di dunia. Yang kedua ada prosesor Intel Microprocessor. Teknologi microprosesor mulai dikembangkan Intel pada era tahun 70-an. Penggunaan microprosesor telah diterapkan oleh Intel pada beberapa perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Urutan dan tingkatan prosesor Intel model microprosesor ini sebagai berikut. Intel Microprocessor 4004 pada tahun 1971 merupakan microprosesor Intel pertama yang dirancang ulang dari RAM statis 1101.
Microprosesor ini pertama kali digunakan pada mesin kalkulator Busicom yang menerapkan kecerdasan buatan pada benda mati. Kecepatan proses datanya yaitu 740 kHz dengan bus sebesar 4 bit dan tersusun atas 16 pin. Kakinya terbuat dari beberapa elemen logam dicampur emas. Intel Microprocessor 8008 tahun 1972, Microprocessor 8008 memiliki bus yang sama dengan 4004, tapi 2 kali lebih cepat, yaitu 1480 kHz. Selanjutnya ada Intel Microprocessor 8080, yaitu tahun 1974. Microprosesor ini disematkan pada komputer Altair. Pada periode tersebut, microprosesor ini terjual sekitar 10.000 unit dalam sebulan. Kecepatan proses datanya yaitu 2 MHz dengan kemampuan memproses data sebesar 8 bit. Intel Microprocessor 8085, yaitu tahun 1976, masih serumpun dengan 8080, tetapi kecepatan mengolah datanya lebih tinggi, yaitu 3 MHz dengan kecepatan data yang diolah yaitu 8 bit. Intel Microprocessor 8086. Pada tahun 1978, prosesor ini adalah yang pertama menggunakan desain CPU x86. Kecepatan proses datanya mencapai 5 MHz dengan kapasitas data yang diolah sebesar 16 bit. Lalu Intel Microprocessor 8088 tahun 1978, prosesor ini disematkan pada komputer IBM dengan kecepatan proses data berkisar antara 4 MHz sampai 7 MHz dan kapasitas file yang diolah yaitu 16 bit. Microprocessor 80186, 80188, dan 80286 pada tahun 1982, tipe 80186 memiliki kecepatan proses data 6 MHz dan menggunakan CPU 16 bit. Tipe 80188 menggunakan CPU 8 atau 16 bit tergantung pemesanannya. Sedangkan tipe 80286 atau 786 microprocessor adalah prosesor pertama yang membaca dan menjalankan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Intel Microprocessor Intel 386 tahun 1985 adalah microprocessor dengan 275.000 transistor. Jumlahnya 100 kali lipat lebih banyak dari Intel 4004. Intel Microprocessor 80376 dan 80386 tahun 1989. Microprocessor 80376 sudah mendukung data processing hingga 32 bit. Sementara, seri 80386 atau lebih dikenal dengan prosesor i386 ini lebih terkenal dari 80376. Microprocessor ini mendukung CPU register 32 bit dengan transistor sebanyak 275.000 buah. Kecepatan proses mencapai 33 MHz. Inilah yang menyebabkan mengapa prosesor dengan arsitektur CPU 32 bit disebut juga dengan arsitektur x86. Microprocessor Intel 486 DX CPU tahun 1989 adalah prosesor pertama yang memudahkan penggunanya memakai berbagai aplikasi menggunakan klik mouse saja, sehingga tidak lagi mengharuskan pengetikan perintah dalam bentuk teks. Hal ini bisa terjadi karena beban kerja pada prosesor diperkecil oleh adanya fungsi kompleks matematika. Microprocessor Intel 80846 adalah generasi terakhir microprocessor di dekade 90-an. Kecepatan proses datanya berkisar antara 16 MHz sampai 33 MHz. Selanjutnya adalah prosesor Intel Pentium. Intel Pentium adalah generasi pertama Intel dengan konfigurasi CPU register 32 bit. Berikut ini adalah tingkatan prosesor Intel Pentium hingga seri terakhirnya. Intel Pentium 1 atau Intel Pentium Processor tahun 1993 adalah prosesor yang memulai perkembangan komputer generasi kelima atau 5th Generation Computer. Kecepatan frekuensinya 60 MHz. Jumlah pin 273 pin terbuat dari keramik, transistornya sebanyak 3.100.000 transistor dan sudah bisa melakukan beberapa operasi pada komputer modern seperti memutar lagu, mengedit video, memutar video, dan membuka berbagai macam dokumen. Intel Pentium adalah prosesor hemat energi. Tegangan yang dibutuhkan cuma 3,3 volt. Intel Pentium Pro atau Intel Pentium Pro Processor tahun 1995 digunakan pada aplikasi server dan workstation.
Ini disebabkan karena pada era tersebut, 1995, kemampuan komputasi tinggi mulai dibutuhkan. Terdapat 5.500.000 transistor sehingga data bisa diproses cepat. Intel Pentium II atau Intel Pentium II prosesor tahun 1997 telah menggunakan desain pin PGA sebanyak 386 pin dengan kecepatan proses 200 MHz. Intel Pentium II menggunakan CPU register 32 bit diintegrasikan dengan cache level 2. Prosesor Intel Pentium II merupakan jenis prosesor CPU x86 generasi ke-6. Prosesor ini selain dirancang untuk PC juga secara khusus digunakan untuk pengolahan data video, audio, grafis. Terdapat 7.500.000 transistor di dalamnya sehingga sudah dapat mengolah data berbasis komputer dengan baik. Intel Pentium II, Xeon, dan Intel Celeron tahun 1998 dibuat untuk kebutuhan aplikasi server dengan jumlah pin 386 pin. Intel Pentium II Xeon diproduksi tanpa penggunaan cache level 2. Sementara Intel Celeron adalah pengembangan dari Intel Pentium II menggunakan cache tapi lebih kecil yaitu hanya 128. Intel Pentium III Xeon atau Intel prosesor Intel Celeron tahun 1999 arsitekturnya sama dengan Intel Pentium III yaitu sama-sama menggunakan arsitektur Intel Pentium II. Sudah memiliki perintah 70 SIMD, jumlah pin sebanyak 370 pin dan CPU register 32 bit. Namun yang membedakan adalah L2 cache-nya lebih kecil, kecepatannya lebih lambat, performanya lebih rendah. Biasanya ditujukan pada pengguna yang tidak membutuhkan instruksi atau perintah berat dan kinerja tinggi. Lalu Intel Pentium 4 tahun 2000 memiliki kecepatan proses data sebesar 1,5 GHz dengan faktor pin 423 dan jumlah pin sebanyak 478 pin. Versi terbarunya bisa sampai 3,06 sampai 3,4 GHz. Tergantung pada variannya. Prosesor ini menggunakan CPU register 32 bit. Intel Pentium Itanium tahun 2001 adalah prosesor pertama berbasis CPU register 64 bit. Prosesor ini dirilis untuk kebutuhan server, workstation, dan pemakai tertentu saja. Prosesor Itanium dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada. Intel Pentium Itanium 2 yaitu tahun 2002 yang merupakan generasi kedua Intel Pentium Itanium. Lalu ada Intel Centrino, adalah pengembangan dari Intel Pentium 3 dan Intel Pentium 4. Lalu ada prosesor Intel Celeron. Prosesor Celeron adalah prosesor Intel yang dirancang sebagai perangkat kelas bawah untuk aktivitas web dan komputasi dasar. Prosesor Intel Celeron sendiri punya indikator numerik di mana semakin tinggi angkanya akan semakin banyak fitur pada prosesor. Nah, urutan prosesor Intel Celeron yaitu Intel Celeron D yaitu tahun 2004 yang merupakan prosesor yang disematkan pada motherboard dengan soket PGA 478 dan soket LGA 775. Lalu ada Intel Celeron M tahun 2004 yang merupakan prosesor Intel menggunakan sebanyak 478 pin. Intel Celeron C tahun 2013, lalu Intel Celeron N tahun 2014, dan Intel Celeron G tahun 2014. Selanjutnya adalah prosesor Intel Core, yaitu generasi prosesor Intel yang performanya lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya yang belum menggunakan teknologi Core. Yang pertama ada Intel Pentium D. Pentium D terkenal dengan sebutan Pentium Dual Core karena penggunaan dua buah core. Lalu Intel Pentium Extreme, yaitu Pentium Extreme merupakan salah satu keluarga prosesor D dengan menggunakan soket LGA 775. Intel Xeon pada tahun 2006 adalah jenis prosesor yang dirancang khusus untuk server karena dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Lalu ada Intel Core Solo pada tahun 2006 juga merupakan prosesor core tunggal atau single core yang pengembangannya mengacu pada prosesor Intel Centrino. Lalu Intel Core Duo adalah salah satu generasi Intel Pentium M yaitu bagian dari keluarga prosesor dual core mobile processor. Intel Pentium Dual Core merupakan keluarga dari mobile processor dengan arsitektur 64 byte. Selanjutnya ada Intel Celeron Dual Core yaitu
Prosesor dual core yang menggunakan soket LG775 yang jumlah pinnya 478, kecepatan proses datanya antara 1,8 sampai 2 GHz. Selanjutnya ada prosesor Core i7 yang menggunakan CPU 32 dan 64 bit tergantung pada variannya. Prosesor ini terus mengalami update dan upgrade hingga sampai saat ini, bahkan saat ini sudah mencapai generasi ke-12. Lalu ada prosesor Intel Core i5 pada tahun 2009 yang menggunakan CPU 32 dan 64 bit tergantung variannya. Nah, kelebihannya yaitu fungsi NOR bridge yang sudah tertanam di dalam core prosesor. Bisa dibilang prosesor ini adalah prosesor dengan tingkat kinerja menengah dalam varian Intel Core. Lalu prosesor Intel Core i3 pada tahun 2010 yang memiliki kecepatan proses data yang lebih kecil ketimbang i7 dan i5. Hal ini karena prosesor ini dirilis sebagai prosesor tingkat dasar atau entry level dari rangkaian seri Intel Core. Lalu ada prosesor Intel Core i9 yang diperkenalkan tahun 2017 lalu. Prosesor ini tercanggih yang memiliki teknologi proses 14nm++ berarsitektur Coffee Lake. Prosesor ini umumnya terdapat pada PC dan laptop high-end, khususnya di tahun 2020, di mana kompetisi perangkat berspesifikasi unggulan sangat tinggi. Yang terakhir adalah prosesor Intel Core X, yang merupakan prosesor Intel terbaru. Prosesor yang di-launching tahun 2019 ini memiliki kelebihan pada kekuatan dan kecepatannya yang ekstrim. Seri CPU yang tidak terkunci ini menghasilkan 18 inti dan dirancang dengan cache memori yang sangat luas hingga 20 MB. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Intel prosesor. Kelebihannya, yang pertama, performa tetap stabil meskipun clock speed sudah mencapai suhu maksimum. Yang kedua, tidak cepat panas atau tetap dingin meskipun mencapai suhu tinggi. Ketiga, jumlah core banyak, lalu sudah menggunakan atau mengkombinasikan core, memiliki fitur keamanan yang lebih baik, cache memori lebih luas, support multitasking yang lebih baik, dan pada model terbaru yaitu pada prosesor Intel generasi ke-10, 11, dan 12 kinerjanya membaik dan mendukung internet cepat. Sedangkan kekurangan yang dimilikinya yaitu tidak semua model jenis prosesor Intel yang memiliki clock speed tinggi seperti umumnya prosesor AMD. Lalu tidak semua prosesor Intel memiliki jumlah core yang banyak. Dan yang terakhir adalah harga prosesor Intel lebih mahal. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.